Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Umum tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 201672520097. Saya mengajar di MTSN Negeri 2 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal. Ini kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ya, sudah siap untuk masuk ke materi kita hari ini? Sudah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ya siapa yang memulai ini? Salsa ya. Ayo pimpin doanya, Nak. Ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, baik. Hari ini hadir semua nggak? Hadir semua. Hadir. Ya, tapi Pak Guru absen dulu ya. Ya. Ya, coba dengarkan. Ainun Nurul Aulia. Terus Anggun Salsabila. Hadir. Angelina Bulkis. Hairun Nas. Hadir. Hadir. Alhamdulillah. M. Isyirak Mahadi. Mutia Fahira. Hadir. Alhamdulillah. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini ada 5 orang ya? Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bullying ya. Stop bullying. Ya, jadi tujuan layanannya adalah peserta didik dapat memahami apa sih arti bullying itu. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mengetahui sebab-sebab munculnya bullying. Ya, terus yang ketiga, peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang dampak negatif dari bullying. Terus yang keempat, peserta didik gimana sih caranya melawan pelaku bullying. Jadi yang ingin Pak Guru tanyakan hari ini adalah tentang apa sih yang kalian ketahui tentang bullying ini? Ayo, ada yang tahu? Ayo angkat tangan kalau ada yang tahu. Zahra, tahu nggak apa sih bullying itu? Ganggu orang. Ganggu orang, oke benar. Siapa lagi? Salsa. Mengecilkan seseorang. Ya, mengucilkan seseorang. Apa lagi? Mengejek seseorang. Mengejek seseorang. Hah? Memukul. Baik. Ternyata anak-anak Pak Guru sudah bisa memahami tentang bullying ya. Jadi pengertian dari bullying itu adalah
salah satu bentuk dari perilaku agresi, ya, dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, dengan tujuan mengganggu teman yang lain yang lemah, ya kan? Karena dia menganggap dirinya itu kuat, ya, itu ya. Jadi sekarang kita masuk ke intinya, ya. Ya, perhatikan di depan. Ya, ini pengertian bullying. Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan bahwa bullying itu adalah mengganggu teman yang lemah, ya, mengintimidasi teman yang lemah, kan gitu. Ya, jadi kita masuk ke yang keduanya. Yaitu sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Ya. Di sini kan sudah ada nih. Sebabnya itu adalah bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi, ya, dari senior. Ya, seniornya siapa? Kelas berapa? Kakak kelas, pintar. Terus yang kedua, iya, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah pernah sama. Ya, itu makanya mungkin senior kalian tuh merasa sudah terkakak ketika ada melihat kalian yang adiknya ingin membalaskan dendamnya. Kayak contohnya seperti itu kan? Ya. Terus yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Terus yang keempat, kecewa karena orang lain tidak kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang keempat, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ya. Terus yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, ya, atau geng. Ya, sudah. Jadi sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Ya. Ya, poin selanjutnya adalah dampak negatif dari bullying. Ya. Yang pertama, dampak yang terjadi, dampak negatif bullying yang terjadi untuk korban, ya, yang dialami oleh korban itu adalah terganggu fisiknya, ya, karena disebabkan dia kepikiran terus menerus dengan perkataan temannya, misalnya dikucilkan juga sama temannya, ya. Jadi perilaku bullying itu tidak harus ada sebenarnya di sekolah, nah. Makanya Pak Guru ingin mengangkat tema ini supaya kalian memahami bullying itu, supaya tidak membuli teman-temanmu. Ya, nah, ya. Itu harapannya. Ya, jadi yang seterusnya adalah tertekan psikisnya, kejiwaannya. Dia yang awalnya ceria, semangat, datang sekolah, tiba-tiba dia malas sekolahnya, pendiam juga, ya kan, karena beban psikisnya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, seperti itulah perbuatan bullying itu. Bisa juga temanmu yang dibully itu bisa bunuh diri. Karena kenapa Pak Guru bisa sampai mengutarakan seperti itu? Karena perilaku bullying itu mengata-ngatain teman, mengucilkan teman, itu sama aja dengan membunuh karakter teman kalian. Bayangkan, saking parahnya itu anak, ya kan? Sampai di luar kota sana, di Jawa, dan banyak berita yang berada di TV, teman yang dibully sama temannya bunuh diri, ada yang lompat di lantai 2, lantai 3, karena saking luar biasanya perilaku bullying ini.
Lebih parah bullying daripada kita menusuk atau membunuh teman kita itu. Dibunuh dengan itu keluar darah, makan meninggal. Kalau bullying ini dia sampai dia beranak cucu tuh masih teringat di otaknya. Kan gitu nah ya. Makanya harapan Pak Guru, anak-anakku ke depannya jangan membuli teman anak ya. Ya oke. Terus pergaulan sosialnya terganggu. Ya. Pergaulan sosialnya terganggu. Terus yang selanjutnya terganggu prestasi belajarnya. Karena seperti Pak Guru bilang tadi, karena kepikiran dia, nggak bisa konsentrasi dia sama pelajarannya setiap hari itu, ya kan? Nah, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas pula, sampai menurun ranking atau tidak naik kelas, ya. Jadi selanjutnya. Ya, ini efek dari bullying di sekolah. Nah, coba diperhatikan. Ini efek dari bullying di sekolah. Ya, yang pertama efeknya penindasan memiliki efek jangka panjang, ya kan? Pada korban dan si penindas itu sendiri. Ya. Kenapa bisa jangka panjang? Ayo. Kan sudah tadi Pak Guru jelaskan. Iya, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Zara apa? Apa? Fokus Zara, ayo nak. Semangat. Ayo. Apa? Ya. Ya, jadi efek jangka panjangnya itu karena dia kepikiran terus-menerus. Ya. Nah, itu ya. Terus untuk korban, perlakuan itu merampas rasa percaya dirinya. Ya, jadi membuat dia tuh tidak percaya diri. Dia jalan sedikit aja dicemooh oleh temannya. Kan serba salah kan? Ya. Terus untuk pelaku bullying, efeknya adalah menjadi kebiasaan dan kenikmatan. Ya. Seperti kita makan jajan, enak. Terus dia beli jajan itu karena enak, kan gitu. Nah, gitu juga dengan ini. Ya, nikmat dia untuk meningkatkan egonya dia. Itu yang nggak bagus nah ya. Ya. Terus sekarang kita bagi kelompok ya. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Udah paham ya? Yakin ya? Alhamdulillah, ternyata anak-anak Pak Guru semangat sekali. Ayo tepuk tangan dulu. Ya, ayo kita bagi kelompok. Nah, jadi atau kelompok satu pindah di sini aja. Iya, supaya lebih. Atau sudah bagus seperti ini aja kalau gitu. Saat ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ya, jadi sebelum kita memulai diskusinya, anak-anak Pak Guru ajak untuk menonton video tentang bullying. Ya. Oke. Ya. Silakan dinikmati ya tontonannya. Bisa dengar nggak? Ya. Ya. Ini contoh video tentang pembulian. Ya, coba dilihat.
sabar ya. Ya, kita nikmati sedikit-sedikit. Ya, diamati perilaku yang ada di sini. Ya. Karena ini juga keluar di diskusi kalian. Sampai sini sudah paham ya? Tentang videonya. Ya, jadi sekarang Pak Guru membagikan lembar LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 ya. Nanti ditulis namanya, nama guru, kelas kalian, tanggal ya. Nah, ini juga sama, ditulis nama, guru, kelas sama tanggal ya. Ya. Ini untuk kelompok 3. Perasaan nggak mood, perasaan tanda tanya, bingung kan? Ya itu lagi ngambek. Ya. Terus gitu juga kelompok 2, diperhatikan. Kelompok 2 perhatikan di atas pertanyaan itu ada juga salah satu emoji yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Ya, harus dilingkari mana emoji yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ya, paham tidak? Paham. Terus begitu juga yang kelompok 3, jangan lupa dilingkari dulu emoji yang sesuai dengan harapan kalian hari ini. Ya. Yang mana? Ya, nama kelompok lupa Pak Guru tadi. Nama itu nama kelompok, diingat ya, nama kelompok. Ya. Untuk kelompok 3 siapa yang nanti yang presentasi? Jara sama kamu. Oke. Kamu berdua. Oke. Sudah. Kelompok 1 sudah? Ya, jadi kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ya. Jadi sekarang ya kita mulai untuk mempresentasikan tugasnya ya, hasil diskusinya ya. Ya, sekarang dimulai acak ya, Pak Guru acak ya, yang mulai ya. Jadi yang mulai adalah yang duluan ini kelompok 3. Ayo. Silakan dipersilahkan untuk kelompok 3. Ayo tepuk tangan buat temannya, ayo. Ya, 2 orang aja boleh. Oh, 3 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja Ya. tentang LKPD. Upaya pencegahan terhadap bullying. 1. Menjadi pribadi yang percaya diri dan berani. Berkat 3. Pada perlakuan yang salah. Pelan-pelan aja, Nak. Ya. Tidak memilih-milih teman. 3. Mengendalikan emosi dan menghargai orang lain. 4. Tidak membalas bullying dengan kekerasan. 5. Melaporkan kepada guru atau orang tua bila guru Anda mengalami bullying. Ya, oke. Ayo tepuk tangan dulu. Ya. Sekian dari kelompok kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ini ada yang ingin bertanya nggak dari penampilan teman kalian kelompok 3? Nggak ada. Nggak ada, ya baik. Sekarang Pak Guru akan menyimpulkan ya. Ini yang diangkat teman kalian ini adalah cara menghindari perilaku bullying. Ya, sebentar. Yang ingin Pak Guru tanya, gimana sih caranya kita menghindari perilaku bullying ini? Ya, apalagi? Siapa lagi? Percaya diri. Kasih besar, ulang. Siapa lagi? Yang pertama apa tadi? Lapor ke guru. Guru mana? Guru BK. Ya, nggak perlu guru BK ya. Bisa semua guru. Mana yang kalian jumpai terlebih dahulu.
Nah, nanti baru diarahkan ke BK. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Percaya diri. Apa lagi? Mencegah. Oke. Ya, sampai di sini sudah dipahami tidak? Alhamdulillah. Ayo kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat temannya. Ayo, di satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama, bullying fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak, dan merusak barang milik orang lain. Terus yang kedua apa? Bullying verbal seperti mengejek, menghina, memberi julukan buruk, menyebarkan gosip. Bullying psikologi, mengucilkan, tidak mengajak bermain, menghindari, mempermalukan di depan umum. Cyberbullying, menghina melalui media sosial dan menyebarkan foto-foto aib teman. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi temannya? Enggak ada ya? Ya, sekarang sebentar, nanti dulu. Ya, jadi Pak Guru akan menanggapi ini ya, terkait dengan yang diangkat oleh teman-temanmu ini. Pak Guru akan mengangkat kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini adalah untuk bullying, bentuk-bentuk bullying ini ada bullying fisik, ya, terus bullying verbal, terus bullying psikologi, dan yang keempat adalah cyberbullying, ya. Tadi sudah dari awal tadi sudah Pak Guru menanyakan ya, Pak Guru tanyakan pertanyaan pemantik tadi kaitan dengan apa sih bullying itu, ya. Jadi tadi kan sudah ada tadi Zahra yang menanggapi tadi seperti memukul, menendang, itu sudah masuk ke bullying fisik. Terus tadi ada yang menanggapi seperti siapa namanya tadi? Salsa. Ya, dia bilang tadi menghina, terus memberi julukan buruk. Itu sudah masuk ke bullying apa namanya? Verbal. Terus ada juga yang menanggapi tadi mengucilkan teman. Itu tadi ditanggapi sama siapa namanya? Salsabila. Ya, terus yang terakhir itu cyberbullying. Kemarin seperti yang masuk ke laporan ke ruangan BK tadi, kemarin kaitan dengan cyberbullying, penyebaran berita-berita yang tidak pantas itu masuk ke media sosial. Ya, jadi perilaku seperti itu jangan diikuti, ya. Iya. Nggak boleh. Kalian harus lebih bijak dalam mengontrol media sosialnya. Oke, sekarang boleh diselesaikan. Ayo. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak dari perilaku bullying. Dampak bullying bagi korban: rasa takut, cemas, rendah diri, tidak semangat belajar, prestasi menurun, menarik diri dari pergaulan, Kasih besar suaranya. trauma hingga depresi. Bagi pelaku, sulit mengendalikan emosi, tidak disukai teman, bisa terbawa sampai dewasa dan menjadi pribadi agresif.
bagi lingkungan sekolah. Kasih besar soalnya. Suasana belajar tidak kondusif. Menurunnya rasa aman dan nyaman. Ya. Sampai di sini ada yang Apakah ingin menanggapi? bertanya? Ada? Tidak ada? Ya. Ya, Pak Guru menanggapi lagi kesimpulan ini. Untuk dampak bullying ini yang akan Pak Guru tanggapi adalah bagi korban. Bagi korban yang dibullying itu, ini akan timbul rasa takut, rasa cemas seperti yang Pak Guru katakan tadi ya. Ya, rasa cemas, rendah diri, sulit mengendalikan, terus menarik diri dari pergaulan. Itu yang bagi korban. Kalau untuk pelaku, dia sulit mengendalikan emosi. Ya. Terus tidak disukai teman. Dijauhi oleh temannya si pelaku itu. Nggak ada yang suka. Terus yang ketiga, bisa terbawa sampai dewasa perilaku itu nah. Ya? Menjadi pribadi agresif pelakunya. Terus bagi lingkungan sekolah itu sudah tidak kondusif sekolah. Karena tidak ada kenyamanan di sekolah, ya, ya. Jadi seperti itu ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terima kasih sebelumnya ya. Ya, terus sampai di sini sudah dipahami kira-kira? Sudah ya. Jadi sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi kita, hasil diskusinya hari ini ataupun materi hari ini. Ya. Kesimpulannya adalah bullying itu kan tujuannya tadi, materinya ini adalah stop bullying. Tadi kita sudah ngomong panjang lebar kaitan dengan bullying itu. Nah, jadi materinya itu adalah stop bullying. Berarti apa yang kalian pahami tentang stop? Berhenti. Apalagi? Jangan dilakukan. Berarti di sini materinya kan stop bullying ya. Berarti bullying itu tidak harus dan tidak harus ada di sekolah. Di-stopkan. Bila perlu anak-anakku setelah Pak Guru kasih materi ini, mudah-mudahan dan besar harapan Pak Guru tidak ada lagi yang membuli temannya, baik temannya di satu kelas ataupun di kelas lain. Apalagi sampai bully di media sosial. Itu ancamannya tidak main-main kalau untuk bullying pakai media sosial gitu. Ya kan? Kemarin sudah banyak yang masuk ke penjara itu. Kira-kira anak-anakku di sini ada tidak yang mau menjadi pelaku bullying? Tidak. Oke, berarti kita harus begini. Anti bullying. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi apa namanya yang terakhir ini adalah kaitan dengan sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa nih? Ayo, Salsa, dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Ya, untuk pertemuan sebelum Pak Guru menutup, untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke motivasi belajar anak-anak ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih sudah mengikuti
mapel Pak Guru hari ini, mata pelajaran Pak Guru hari ini. Jadi untuk mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.